Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan mata pelajaran PAI kelas 6. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini adalah infak dan sedekah. Sebelumnya, klik dulu subscribe di bawah ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, perhatikan gambar berikut ini ya. Sudah? Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Benar sekali, hari ini kita belajar tentang infak dan sedekah. Sudah siap? Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang. Untuk lebih paham lagi, mari kita cermati pengertian infak dan sedekah. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai pengertiannya dulu ya, secara bahasa. Nah, kalau infak ini berasal dari bahasa Arab nafaqo, artinya keluar, menafkahkan atau membelanjakan. Nah, kalau sedekah ini berasal dari bahasa Arab sodako, yang berarti sesuatu yang benar atau jujur ya. Kan pernah dengar ya kata sidik ya. Nah, sodako itu artinya jujur. Jadi, infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Barang yang kita infakkan atau sumbangkan jangan takut berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menggantinya seperti firman-Nya di dalam surat As-Saba ayat 39. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Sedekah berasal dari akar kata sodako, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Misalnya, tersenyum kepada sahabat atau gurumu adalah sedekah. Atau jika di dekat rumah ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang dan barang, kamu bisa bersedekah dengan tenaga. Untuk lebih memahami makna infak dan sedekah, cermati perbedaan kedua berikut ini. Nah, apa sih perbedaan antara infak dan sedekah? Nah, kata infak ini mengandung pemberian yang bersifat materi. Bisa harta, ya, bisa benda, pokoknya sifatnya materi. Uang, ya, benda-benda yang berharga. Nah, ini kita sebut sebagai infak. Nah, tetapi kalau sodako, ini artinya lebih luas dari infak. Jadi bisa berupa materi ataupun non-materi. Jadi bisa barang, ya, bisa uang, tetapi bisa yang non-materi atau jasa, ya. Contohnya misalkan senyum, ya. Kemudian mengajarkan ilmu pengetahuan, tenaga, ya, mendoakan orang lain, ini juga termasuk ke dalam sedekah. Jadi kalau infak ini hanya materi, kalau sedekah dapat berupa materi ataupun jasa. Nah, coba dilihat di sini ya. Ada sebuah hadis ya dari Tirmidzi ya dan Ibnu Hibban. Jadi Rasulullah berkata, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq dzu sa'atim min sa'atih.
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Nah, hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan ini memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi yang namanya infak dan sodako ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kita boleh memberikan infak dan sodako itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kita tidak terbebani. Kalau punya uang 1.000 ya berikan 1.000. Kalau punya uang 1 juta ya berikan 1 juta ya. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai harta yang kita miliki. Nah, ingat ya, setiap harta yang kita berikan kepada orang lain dalam berinfak dan bersedekah, sesungguhnya itu akan diganti oleh Allah. Dan Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kesulitan, insya Allah akan datang kelapangan dari Allah. Kalau kita mau berinfak dan bersedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-271. Nah, menurut ayat di atas, maka kita boleh memperlihatkan sedekah kita dengan maksud supaya orang lain itu mencontoh perilaku baik. Jadi maksudnya adalah biar orang lain itu meniru perbuatan bersedekah dan berinfak kita. Itu boleh. Nah, yang kedua, yang tidak boleh itu adalah riya dalam beribadah. Tapi kalau ada di dalam hati sebersit rasa riya atau ingin dipuji orang lain ketika bersedekah, nah maka ini tidak boleh, karena sedekah kita akan menjadi sia-sia, amalnya menjadi sia-sia ya. Jadi tidak boleh ada rasa riya di dalam hati kita. Yang ketiga, bersedekah ini dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada dengan terang-terangan. Jadi kalau kita bersedekah, kita masukkan ke kotak masjid ya, sembunyi-sembunyi saja, jadi ditutup uangnya gitu ya. Atau kita bersedekah kepada orang fakir, kepada orang miskin, tidak usah dikabar-kabarkan kepada orang lain. Nah, itu lebih baik ya. Nah, yang keempat, sedekah ini akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau kita punya dosa-dosa kecil ya, nah dengan bersedekah ini akan menghapus dosa-dosa tersebut. Lalu apa saja sih hikmah dari berinfak dan bersedekah? Nah, yang pertama adalah dimudahkan oleh Allah dalam usahanya mencari rezeki. Jadi kalau ada orang yang ingin sejahtera hidupnya, orang yang ingin kaya hidupnya, maka rajin-rajinlah bersedekah ya. Kemudian ini merupakan wujud syukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi Allah memberikan kita segala rezeki, Allah memberikan kita tubuh yang sehat. Maka salah satu wujud syukurnya itu adalah dengan berinfak dan bersedekah. Kemudian Allah akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Jadi kalau kita rajin bersedekah, rajin berinfak, insya Allah Allah akan menambah rezeki kita dengan berlipat ganda dari
tempat yang tidak disangka-sangka. Kemudian, malaikat ini sangat suka dengan orang yang bersedekah. Malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang gemar bersedekah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Semoga Allah memberikan kita keleluasaan rizki dan hati yang lapang agar kita mampu berinfak dan bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.